Moderator cantik Kompas TV, Cindy Sistiarani, terlihat menawan saat memandu dialog di Kompas Petang. Menarik kembali hak dari Sekjen, kemudian juga memutuskan untuk tidak memecat 51 orang itu. Akankah itu diambil tindakan itu atau kewenangan itu? Saya mau bilang bahwa pasti Presiden akan melihat pada keputusan regulasi-regulasi yang ada. Ya, karena itu maka saya percaya dan semua orang tahu bahwa dalam status dan kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang sifatnya independen. Baca pada ketentuan-ketentuan itu, sehingga tidak mungkin Presiden akan bisa menabrak dan mengambil satu keputusan yang bertentangan dengan ketentuan regulasi yang ada. Belum tentu Presiden bisa mengambil keputusan seperti yang Anda harapkan, Mas Isnur. Ya, tadi kan saya sarankan juga terikat oleh PP ini. Gunakanlah kewenangan ini dengan baik, berani, dan juga kira-kira tepat. Kami mendukung Pak Presiden. Kami berterima kasih Pak Presiden sudah memberikan pidato yang jelas kemarin, yang jernih kemarin. Dan kami harapkan, kami mendukung Pak Jokowi untuk menjaga marwah Presiden supaya didengarkan oleh anak buahnya. Nah, kami menghargai ini, kami berterima kasih kepada Pak Jokowi dan Pak Ngabalin. Mohon sampaikan salam kami, mohon sampaikan pesan kami kepada Presiden. Terima kasih. Jadi Mas Isnur, apa yang dilakukan oleh Presiden sampai saat ini belum memuaskan bagi Mas Isnur dan juga bagi... Kami sedang menunggu. Kan Pak Presiden sudah ngasih arahan, sudah ngasih pidato sangat jernih, bagus. Masih kurang menurut Anda? Kami mendorong Pak Jokowi konsisten dengan arahan tersebut. Saya yakin Pak Jokowi punya pertimbangan, mendengar sana-sini. Pak Ngabalin pun bagian dari orang yang selama ini juga mengawasi dan lain-lain. Melalui forum ini, masyarakat dan Republik mendengarkan, mengawasi semuanya dengan mudah kok memahami apa perintah Pak Jokowi. Jadi kita berdebat atau mencoba-coba mengalihkan arahan Pak Jokowi kemana-mana. Pak Ngabalin. Ya, kalau bahwa pelaksanaan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi ada di situ, saya sejak awal juga di Kompas TV saya pernah bilang. Makanya saya membantah semuanya bahwa tidak akan mungkin langkah-langkah itu dilakukan oleh pimpinan KPK sebelum melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu posisinya jelas. Kenapa begitu? Karena diatur di dalam peraturan internal nomor 1 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK. Satu syarat untuk beralih menjadi ASN, tapi tidak kemudian dilakukan oleh pimpinan KPK. Jadi menurut Anda bagaimana ketika Anda meminta atau mendesak Presiden untuk mengambil langkah soal ini? Saya hanya ingin membacakan Bu PNS. Presiden sebagai atasan dari BKN, atasan Menpan RB, punya kewenangan sepenuhnya. Jadi kemudian jangan bersembunyi di balik bagaimana ini ada perform KPK. Jelas ketika dia beralih ke ASN, pengangkatan pemindahan ada peraturan ini. Dan kami harapkan Presiden menggunakan kewenangannya dengan sangat baik. Kami berdoa Presiden punya keberanian, punya kekuatan, punya kejernihan untuk memutuskan hal ini. Kalau tadi dikhawatirkan oleh Pak Ngabalin bahwa Presiden akan berpikir apakah nanti akan menabrak aturan atau tidak ketika mengambil kewenangan itu. Ada undang-undangnya itu, Cindy. Ada peraturan, tetapi ada undang-undangnya. Undang-undang itulah yang saya bilang tadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang apa? Tentang aparatur sipil negara. Apa isinya? Itu adalah menetapkan BKN, Badan Kepegawaian Nasional, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan manajemen terhadap aparatur sipil negara. Mulai dari apa? Mulai dari rekrutmennya, pengangkatannya, penilaiannya, kompetensi, karir, kemudian pemberhentian dan pensiunan. Itu ada undang-undangnya. Terakhir. Mungkin Presiden akan bisa menabrak undang-undang itu. Saya pastikan itu. Terakhir untuk Mas Isnur, singkat saja, sangat singkat Mas Isnur. Jika Presiden mengambil kewenangan seperti yang diharapkan oleh 51 pegawai KPK, apakah ada yang akan ditabrak oleh Presiden terkait dengan aturan dan undang-undang? Singkat saja Mas Isnur. Kami meminta Presiden membuka mata dan telinganya, memberikan masukan juga dari Komnas HAM dan Ombudsman. Baik, ini masih terus bergulir. Terima kasih Mas Muhammad Isnur, Ketua YLBHI Bidang Advokasi, dan juga terima kasih kepada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Pak Ali Ngabalin telah bergabung bersama kami.